Ya, selamat malam rekan-rekan Growtika yang telah bersedia hadir malam ini. Pada kesempatan ini, saya, Kris Wibisana, akan menyampaikan presentasi. Nah, jangan presentasi ya, kita akan menyampaikan diskusi ya. Diskusi, lebih pada diskusi. Kalau presentasi nanti saya ngomong sendiri. Kita akan berdiskusi tentang peristiwa awal mula Perang Dingin antara tahun 1945 sampai 1953. Baik, kita akan mulai. Pertama, awal mula Perang Dingin. Sekadar perkenalan dulu, kita belum kenalan. Nama saya Kris Wibisana, saya mahasiswa S1 di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Pendeknya apa? Pendeknya disebut anak HI. Anak HI UI ya. Saat ini saya menjadi fasilitator di kelas Sejarah Growtika Education. Saya lahir di Jakarta, tetapi sekarang mukim di Tangerang Selatan ya. Selain mahasiswa, saya juga menjadi kontributor reguler, kontributor artikel sejarah di tirto.id, kemudian di Indo Progress, di Mojok, Kumparan, dan Mengeja.id. Salam kenal rekan-rekan semuanya, semoga kita bisa berdiskusi dengan materi kita mengenai awal mula Perang Dingin. Oh ya, sebelumnya Anjir, saya mau dia kontributor di Kumparan, anjir, keren banget. Iya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Untuk materi kita malam ini, saya mendasarkan pada buku International Relations since 1945 oleh John Young and John Kent. Ini buku wajib untuk mahasiswa S1 HI di semester 1, sekarang saya di semester 1. Dan buku ini tebalnya sekitar 600 halaman, bisa dilihat. Dan ini kita akan membahas tentang awal mula Perang Dingin. Apa sih yang ingin kita bahas malam ini atau intisari gagasan kita malam ini? Yang pertama, berakhirnya Perang Dunia II. Wah, kita akan bahas kenapa berakhirnya Perang Dunia II menjadi penting, karena tidak akan ada Perang Dingin, tidak akan ada peristiwa sesudah 1945 jika Perang Dunia II tidak berakhir atau tidak selesai. Yang kedua, kita akan membahas persimpangan Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam prospek dunia pasca perang. Maksudnya apa? Uni Soviet dan Amerika Serikat kemudian bersilang pandangan. Uni Soviet mau ke kanan, Amerika mau ke kiri, kita semuanya mau kemana, tidak ada yang tahu. Dan itulah yang menimbulkan perdebatan. Yang kedua, yang ketiga, kita akan bahas dari krisis ke krisis di fase 1. Antara 1946 sampai 1950. Mengapa kita membaginya menjadi dua fase, itu yang akan selanjutnya fase 2, 1951 sampai 53. Kenapa kita bagi dua, nanti akan kita bahas. Oke. Bahasan pertama kita adalah judulnya dari VE Day ke awan jamur Hiroshima. Rekan-rekan mungkin sudah belajar ya di kelas, bahwa kita akan mengenal 3 foto ini. Nah, yang paling kiri, kita bisa lihat bendera apa yang dikibarkan, itu adalah bendera Uni Soviet Socialist Republic yang pada 1 Mei 1945 merebut kota Berlin. Sesudah 30 April, yang namanya Pak Kumis bernama Adolf Hitler itu menenggak sianida dan menembak kepalanya, dan pada 1 Mei 1945 kota Berlin direbut oleh tentara Uni Soviet. Ini bisa kita lihat dikibarkan bendera Uni Soviet di puncak kota Berlin itu. Dari perebutan kota Berlin pada 1 Mei, seminggu kemudian yang namanya Eropa mencapai titik kemenangan atau Victory in Europe Day. VE itu Victory in Europe Day. Ini yang kita digambarin adalah Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya, Inggris, yang ketika itu berhasil memimpin Inggris memenangkan Perang Dunia II. Dia melambangkan tanda V sebagai tanda victory. Ya. Kita menang, saudara-saudara. Kita berhasil menang melewati Perang Dunia II ini. Nah, contoh yang kenapa kita mengambil contohnya dari Inggris, ya karena kalau kita mengambil contohnya Amerika,
ketika teman-teman nanti mencari foto Amerika, yang muncul adalah foto yang sensual. Tidak usah kita ceritakan di sini. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Kalau Victory in New York, misalnya kalian tekan cari, nanti muncul foto sensual. Ya, kita bisa sensor. Lalu 3 bulan sesudah VE Day di Eropa, itu meledaklah awan jamur. Awan jamur di Hiroshima. Awan jamur di Hiroshima ini adalah hasil atau faktor determinan yang paling dikenal dalam Perang Dunia II, yaitu bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 di Hiroshima dan Nagasaki menimbulkan awan jamur. 80.000 orang mati seketika, dan inilah yang menjadi decision factor. IHI menyebutnya decision factor untuk berakhirnya Perang Dunia II. Faktor yang menentukan berakhirnya Perang Dunia II di seluruh dunia. Waktunya sampai jam berapa, Kak? Waktunya sampai kita selesai kira-kira nanti jam 9 malam kali ya. Kalau bisa nanti kita diskusinya seru ya bisa lanjut, tapi kalau nanti teman-teman mungkin sudah kecapean mendengarnya, ya nanti kita bisa rundingkan lah, itu fleksibel gitu. Mau waktunya mulai selesai bisa kita rundingkan ya. Next. Sesudah VE Day dan awan jamur di Hiroshima meledak, what is going to be happen? Apa yang terjadi? Pertama, kita sebut dulu mengapa 1945 dan mengapa 1953. What is wrong with these years? Apa yang salah dengan tahun-tahun ini? Mengapa Perang Dunia II disebutnya mulai dari 1945 sampai 1953? Awal mulanya itu kenapa? Dalam perspektif hubungan internasional sejak 1945, relasi antar negara di dunia dipelajari dalam perspektif bipolarity. Bipolaritas, dua kutub, bipolar. Atau kalau teman-teman tahu bipolar disorder, nah itu artinya bipolar, dua kutub. Apa dua kutub itu? Nanti kita bahas. Dan tahun 1953, ya sejak 1945 dipelajari dalam perspektif bipolar, dan tahun 1953 adalah titik balik pertama yang mengawali langkah-langkah baru dalam episode intensifikasi ketegangan atau naiknya ketegangan dalam rangkaian peristiwa yang kemudian kita kenali sebagai Perang Dingin. Apa itu Perang Dingin? Bukan perang salju, bukan lempar-lemparan es, bukan lempar-lemparan es serut, bukan lempar-lemparan salju ya, bukan ya, Perang Dingin. Tetapi apa sih yang jadi inti Perang Dingin ini, atau apa yang kita ingin jadikan kunci, peristiwa kunci dalam 9 tahun antara 1945 sampai 1953? Yang pertama, Truman Doctrine versus Zhdanov Speech. Doktrin Truman versus pidatonya Zhdanov. Ada apa nih? Doktrinnya Truman ada apa, dan pidatonya Zhdanov ada apa? Kok bisa jadi peristiwa kunci? Nanti kita bahas. Yang kedua ada Marshall Plan versus Comecon. Marshall Plan atau Comecon. Marshall Plan kita sudah sering dengar, Comecon mungkin nanti kita akan bahas lagi ya. Comecon itu apa? Itu adalah contekannya, kita kasih clue, itu adalah Marshall Plan versi KW2. Ya. Ketiga, krisis Berlin. Jadi Berlin di awal itu adalah kota yang direbutkan. Tapi kemudian terjadi krisis di sana. Apa yang terjadi? Kita akan bahas juga. Dan terakhir, 1945-1993 yang tidak bisa kita lupakan adalah episode Perang Korea atau Korean War. Tunggu. Perang Dingin? Nah, tadi Perang Dingin, kita udah bahas Perang Dingin. Ya, itu yang mau kita bicarakan malam ini. Perang Dingin. Perang Dingin sebuah episode panjang yang sampai hari ini masih diperdebatkan oleh pakar ilmu hubungan internasional. Mengapa? Sampai hari ini masih diperdebatkan. Di kelas-kelas HI pun kita masih berdebat, emang Perang Dingin itu apa sih sebetulnya? Ini perang bukan, ini apa sih sebenarnya Perang Dingin? Sampai hari ini masih diperdebatkan. Belum ada definisi yang selesai tentang Perang Dingin ini. Belum ada. Tapi kita bisa mengambil ciri-ciri atau gambaran tentang apa yang terjadi sebetulnya pada Perang Dingin ini. Ya, tapi definisi yang tetap mutlak belum ada. Kenapa kok begitu? Perang Dingin terlalu kompleks.
terlalu dalam untuk dipahami sebagai sebuah perang. Dalam arti, tidak ada kontak senjata antara aktor-aktor negara berperang. Itu inti pertama Perang Dingin. Tidak ada kontak senjata antara aktor-aktor negara berperang. Tidak ada Washington atau Moskow itu melancarkan serangan, ayo kita serang mereka. Nggak ada. Not at all. Tidak ada kontak senjata antara aktor-aktor negara berperang yang berperang di masa Perang Dingin. Dua, tidak ada perjanjian damai. Karena tidak ada kontak senjata, maka tidak ada gencatan senjata. Dan tidak ada perjanjian damai antara aktor-aktornya sebagai tanda selesai perang. Ya ini perang tapi nggak ada kontak senjata, nggak ada gencatan senjata, dan nggak ada damai. Wong nggak ada kontak senjata, nggak ada pertempuran, bukan nggak ada pertempuran, nggak ada pertempuran frontal, konfrontasi antara dua pihak yang berperang. Tetapi korban jiwanya sangat banyak. Kok bisa? Tidak ada kontak senjata, tidak ada pertempuran frontal, tapi korban jiwanya sangat banyak. Bayangkan terjadi selama 45 tahun Perang Dingin itu. Berapa korban jiwanya? Jika Perang Dunia II 4 tahun merebut sekitar 6 tahun, 6 tahun itu merebut sekitar 50 juta jiwa, bisa dibayangkan walaupun tidak dalam skala yang sama, itu bisa dibayangkan Perang Dingin yang berlangsung selama 45 tahun. Jadi gampangnya bagaimana sih, Kak? Itu tadi nggak ada kontak senjata, Perang Dingin itu tidak ada gencatan senjatanya, korban jiwanya sangat banyak. Jadi gampangnya gimana? Tapi yang pertama-tama saya harus jelaskan dulu, menjelaskan Perang Dingin itu tidak segampang yang Anda kira, Bung Jebret, ya. Tidak segampang yang Anda pikir, ya, Bung Jebret, ya. Karena apa? Karena di HI, kalau rekan-rekan nanti terinspirasi oleh kelas malam ini untuk masuk HI, kita belajar Perang Dingin itu 1 semester, Mas. Perang Dingin 1 semester. Jadi kita belajar Perang Dingin selama 1 semester, kita bedah itu dari tahun ke tahun ada apa aja. Itu 1 semester. Jadi tidak segampang Anda kira, oh sebabnya ini, sebab khususnya itu, sebabnya ini, perangnya itu, kejadiannya begini. Enggak segampang Anda kira. Tapi saya tidak akan mempersulit pemikiran rekan-rekan, saya akan membuat rekan-rekan sekurang-kurangnya tidak bingung apa sih yang terjadi pada Perang Dingin itu. Untuk supaya teman-teman tidak bingung, saya akan mengambil saripati Perang Dingin. Saripati Perang Dingin adalah hegemoni. H-E-G-E-M-O-N-I, hegemoni. Atau persaingan perluasan ideologi, pengaruh, dan dominasi dalam struktur ekonomi politik internasional. Kenapa dominasi dalam struktur ekonomi politik ini saya garis miringkan atau saya cetak miring? Karena nyatanya orang mengingat Perang Dingin adalah perang ideologi. Padahal Perang Dingin jauh lebih luas daripada sekadar perebutan Perang Dingin, perebutan ideologi, perebutan pengaruh, tetapi yang utama adalah perebutan dominasi dalam struktur ekonomi politik internasional yang akan kita bahas 2 strukturnya. Apa saja struktur besarnya itu? Mulainya kapan Perang Dingin itu? Mulainya kapan? Mungkin kita bisa milih tanggal nanti kita. Tetapi yang jelas, Perang Dingin itu tidak ada tanggal yang pasti. Tidak ada tanggal yang pasti kapan Perang Dingin itu mulai, dan tidak ada kata yang pasti Perang Dingin itu selesainya kapan. Karena apa? Karena tadi tidak ada deklarasi, tidak ada pernyataan perang, tidak ada gencatan senjata juga. Tetapi banyak atau sebagian besar sejarawan setuju bahwa hari-hari pertama setelah Perang Dunia II itu sudah hari-hari awal Perang Dingin. Jadi ketika Perang Dunia selesai, Perang Dingin sudah dimulai. Kenapa kok bisa begitu? Kita akan bahas malam. Tadi kita udah jelasin bahwa ada 4 peristiwa kunci yang mungkin bisa menjadi ancar-ancar kita untuk berdiskusi malam ini. Kok bisa begitu terjadinya Perang Dingin itu, ya? Kok bisa seperti itu Perang Dingin itu terjadi? Nah, 2 sosok ini.
Sebagai disclaimer, dua orang bule di samping ini tidak main catur, tidak bikin duet penyanyi, dan tidak main batu gunting kertas. Dua orang bule ini. Yang sebelah kiri namanya Harry S. Truman. Dia adalah Presiden Amerika Serikat ke-33 yang menjabat antara 1945 sampai 1953. Fun fact, trivia, Harry S. Truman. Nama S pada Harry S. Truman itu tidak ada kepanjangannya. Kalau orang misalnya ada S apa gitu, misalnya Hari Susilo, ini nggak ada. S titik, just S, dot S, Hari S titik, udah S saja. Tidak ada kepanjangannya. Itu konon adalah nama pemberian kakeknya. Jadi Hari S. Truman. Jadi tidak ada S, itu nggak ada kepanjangannya. Lalu yang sebelah kanan, namanya Joseph Vissarionovich Stalin. Atau kita mengenalnya Joseph Stalin. Dia adalah pemimpin Uni Soviet, jabatan resminya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang menjabat sejak 1924 sampai 1953. Nah, sudah dua kali kata 1953 kita sebut. Ada apa di tahun itu? Kita akan bahas sebagai titik balik pertama dalam Perang Dingin ini. Harry S. Truman, Joseph Stalin. Harry S. Truman dan Joseph Stalin itu yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia Ketiga, yang bisa kita sebut Perang Dunia Ketiga tanpa kontak senjata, atau yang kita kenal sebagai Perang Dingin. Sesudah perang itu, dalam kehancuran Eropa kan hancur lebur ya, dihantam dari sana-sini, kejatuhan bom setiap hari, penduduknya hancur lebur, meninggal begitu banyak, infrastruktur ekonomi pabrik-pabrik hancur berantakan. Dalam kehancuran Eropa ada dua negara yang berhasil selamat dan sanggup menjadi kreditor. Apa itu kreditor? Negara peminjam untuk perbaikan negara pasca perang. Tetapi dua negara ini tidak memberi bantuan gratis. Mereka membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Amerika Serikat memiliki kepentingan ekspansi bisnis untuk perusahaan-perusahaan multinasional mereka yang mengintensifikasi periode industrialisasi pasca Depresi Besar 1929. Kalau rekan-rekan tahu, pada 1929 Amerika Serikat dihantam krisis besar, depresi besar, karena kejatuhan harga saham. Kemudian ketika Perang Dunia meletus, justru depresinya selesai. Dan sesudah perang berakhir, Amerika Serikat memulai industrialisasi. Yang intinya adalah kami harus memperluas perusahaan kami. Untuk apa? Ekspansi bisnis. Memperbaiki ekonomi yang tertutup pada masa depresi. Amerika Serikat memiliki kepentingan ekspansi bisnis. Lalu, Uni Soviet punya kepentingan juga. Mereka menciptakan perluasan ideologi komunisme dan, nah ini yang sering dilupakan, dan mempropagandakan koeksistensi damai dalam sosialisme. Banyak yang melupakan bahwa Uni Soviet hanya memperluas ideologi. No, dia juga menginginkan koeksistensi damai yang meski tidak terwujud dalam waktu dekat, tetapi dia selalu mempropagandakan kerjasama koeksistensi itu. Jadi ideologi komunisme meluas, pemerintahan sosialis satu negara itu berdiri di mana-mana, dan koeksistensi damai akan diwujudkan. Mimpinya seperti itu. Jadi dengan dunia yang baru lahir setelah perang, mereka menciptakan negara-negara baru dalam pengaruh mereka, yang kemudian menghasilkan kerjasama antara negara-negara besar yang diperintah secara sosialis itu. Awalnya bagaimana kok bisa sampai terjadi perang dingin?
Inilah awalnya, saudara-saudara. Sesudah 2 kali memantik perang dunia, dan dua-duanya kalah, negara-negara sekutu bulat suara di perjanjian Potsdam, tidak ada kata Jerman bersatu. Jerman bersatu pasti akan bikin masalah lagi. Tidak ada Jerman bersatu. Selesai. Jerman udahlah. Kita kasih bersatu nanti bikin masalah perang dunia lagi kita jadinya. Karena apa? Dunia trauma, Jerman dikasih 2 kali mematik perang dunia 2 dan 2 kali dua-duanya kalah. Uni Soviet menderita kerugian terbesar. Dan karena itu membutuhkan Jerman sebagai zona penyangga bagi kawasan Eropa Timur. Uni Soviet menderita kerugian besar sebagai gambaran 20 juta. Dengar baik-baik, 20 juta pasukan Uni Soviet tewas ketika memerangi Jerman. 20 juta manusia. Belum lagi kerugian-kerugian dalam negeri yang lain. Membiayai perang yang mahal, menghalau pasukan Jerman yang menerobos lewat luasnya Uni Soviet dalam operasi Barbarossa, dan kemudian harus menjadi restorasi agen yang memperbarui dunia sesudah perang. Karena mereka yang satu-satunya bertahan. Yang paling bertahan. Kerugiannya sangat besar. Dan karena itu tidak ada alasan untuk tidak menyebut bahwa Uni Soviet adalah yang sesungguhnya memenangkan Perang Dunia II. Karena pengorbanannya paling besar dalam perang tersebut. Nah, Amerika Serikat juga berkepentingan. Dia ingin menciptakan suatu komunitas pertahanan dan proyeksi ekonomi di Eropa Barat. Jadi komunitas pertahanan dan proyeksi ekonomi yang apa? Yang berbasis pada industrialisasi mereka. Mereka harus untung juga dong. Masa sudah perang, kita sudah berkorban, sudah begini-gini-gini, kita tidak bisa mendapatkan kompensasi atau ganti rugi perang. Oke lah, kompensasinya kita nggak minta mahal-mahal. Kita cukup minta proyeksi ekonomi di Eropa Barat. Sebagai gambar, teman-teman bisa lihat di sini, ada peta Jerman sesudah Perang Dunia Kedua yang dibagi-bagi. Saya akan coba menunjukkan pada teman-teman. Bahwa ini ada daerah yang kecil, ini yang oranye itu dikuasai Amerika Serikat, biru Prancis, hijau Inggris, dan oranye yang kecil ini, kalau teman-teman bisa lihat, oranye yang kecil di wilayah yang dikuasai Inggris, itu adalah daerah industri bernama Ruhr. Daerah industri yang paling menentukan dan paling vital bagi Jerman. Kenapa kok Inggris merelakan ini? Karena Inggris tahu bahwa ini adalah kepentingan Amerika Serikat untuk mendapatkan wilayah Ruhr. RUHR tulisannya, RUHR. Ini industri Ruhr. Di sini, di wilayah Uni Soviet yang besar ini, yang merah, ada kota kecil yang ada empat-empatnya, ada birunya, ada hijaunya, ada orange-nya, ada merahnya. Inilah Berlin. Inilah Berlin yang dibagi menjadi 4. Tapi faktanya hanya 2. Faktanya hanya 2 saja. Hanya 2 saja yang sebetulnya secara de facto itu dimiliki oleh para pemenang perang. Yaitu oleh negara-negara sekutu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Timbullah percikan-percikan api. Dalam pertemuan PBB pada bulan Januari 1946, jadi sekitar 5 bulan sesudah Perang Dunia II berakhir, Iran ini mengeluh intervensi Uni Soviet yang terlalu mencampuri urusan dalam negerinya sesudah perang. Untuk teman-teman ketahui, Iran yang pada 1942 itu pernah dimasuki oleh tentara Jerman, kemudian berhasil direbut oleh Uni Soviet. Dan sejak direbut itu, Iran itu diduduki oleh Uni Soviet semasa perang berlangsung. Tapi sesudah perang berakhir, Iran ini mengeluh, kok lu perangnya udah selesai, lu tetap ngurusin campur urusan gue? Nah, Iran mengeluhkan dalam pertemuan PBB pada bulan Januari 1946.
Menanggapi ini, Truman yang tadi di depan tuh, Truman, dia bilang sama Menteri Luar Negerinya, James Barnes, gue juga capek ngurusin Uni Soviet itu. Atau kalau dalam bahasa kerennya, dalam bahasa resminya, I'm tired of babying the Soviet Union. Tired of babying. Tired of babying itu artinya kalau diterjemahkan kasar, gue capek ngurusin Uni Soviet itu. Maunya apa sih itu dia itu? Dan Truman itu udah kesel, gondok banget. Karena apa? Karena Uni Soviet betul-betul menunjukkan geliat ekspansi sesudah Perang Dunia II berakhir. Ekspansi apa ya? Ekspansi ideologi, perluasan ideologi, dan penempatan sejumlah pemerintah dalam tanda petik boneka yang berkiblat pada Moskow, yang artinya mengarahkan pemerintahannya berorientasi kepada komunisme. Gue juga capek ngurusin Soviet itu, kata Truman. Pada 9 Februari, sebulan kemudian, Stalin itu di dalam pidatonya tentang rencana pembangunan 5 tahun, dia memperingatkan, hati-hati, ada konfrontasi tidak terhindarkan antara komunisme dan kapitalisme. Konfrontasi tidak terhindarkan, kita bisa catat di sini, konfrontasi tidak terhindarkan. Inevitable confrontation of communism and capitalism. Konfrontasi tidak terhindarkan artinya adalah clash. Stalin mengatakan, ini pasti kita akan clash, pasti akan tabrakan kita dengan urusannya si Truman ini. Dan pada awal 1946 juga, intelijen Uni Soviet dan Amerika Serikat, dia mulai beroperasi. Rencananya dia mengulik fakta pengembangan bom nuklir di masing-masing negara. Teman-teman tahu intelijen Uni Soviet namanya KGB, Komitet Государственной безопасности, dan Amerika Serikat yang kita kenal sepanjang sejarah CIA, Central Intelligence Agency. Mulai mengulik tentang fakta pengembangan bom nuklir masing-masing negara. Amerika Serikat berhasil meledakkannya di Hiroshima, dan Uni Soviet tidak mau. Alah, saudara-saudara. Apa yang kemudian terjadi? Bara ini tersiram minyak. Percikan-percikan api yang hanya percikan-percikan tadi, keluhannya Truman, ramalannya Stalin, ini tersiram minyak. Minyaknya apa? Minyaknya adalah telegram panjang yang disampaikan oleh George Kennan, diplomat di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow, yang mengirim telegram panjang ke Washington. Isi telegram panjang ini apa? Dia mengatakan, tidak mungkin kita bertahan dalam titik ini. Akan ada episode di mana pertempuran yang tidak berkontak senjata. Itu akan terjadi. Telegram panjang ini kemudian ditanggapi serius oleh Presiden Truman. Pada 12 Maret 1947, Presiden Truman mengucapkan pidatonya yang menganjurkan sebuah dunia bebas. Dia membahas masa depan kapitalisme yang sehat dan seruan untuk berkonfrontasi dengan segala yang mengganggu cita-cita itu. Cita-cita kapitalisme yang sehat, segala yang mengganggu jelas tiga ini, Stalin, Uni Soviet, komunisme. Pidato Presiden Truman inilah yang disebut sebagai Truman Doctrine atau doktrin Presiden Truman. Ini saya kasih pointer sebentar ya. Jadi ini mungkin harus saya tekankan lagi. Dunia bebas. Dunia bebas. Masa depan kapitalisme yang sehat dan berkonfrontasi dengan segala yang mengganggu cita-cita itu, yaitu Stalin, Uni Soviet, dan komunisme. Jadi tiga hal inilah yang paling menentukan di kemudian hari. Nah, next. Pidato Presiden Truman ini, kemudian dikenal sebagai containment policy, atau kebijakan pembendungan terhadap perluasan ideologi, hegemoni, dan pengaruh Uni Soviet di segala bidang.
Fun fact, containment policy ini jadi soal UTBK aku tahun lalu. Tahun ini. Jadi waktu di soal UTBK sejarah itu ditanyakan kebijakan Amerika Serikat yang membendung pengaruh komunis Uni Soviet itu adalah containment policy. Jadi teman-teman mungkin bisa mengingat ini dulu. Mungkin kalau rekan-rekan mau catat dulu boleh. Jadi containment policy adalah kebijakan pembendungan terhadap perluasan ideologi, hegemoni, dan pengaruh Uni Soviet di segala bidang. Mungkin di tahun ini akan keluar lagi soal seperti itu. Di tahun 2022 nanti akan keluar lagi soal seperti ini, tapi dalam variasi yang lebih besar. Mungkin nanti ditanyakan apa sih containment policy itu, wujudnya kayak apa, prakteknya bagaimana, dan sebagainya. Next. Soviet bilang, oke Truman, lu jual gua beli. Salah satu produk containment policy adalah Marshall Plan. Nah, tadi kita sudah sebut Marshall Plan. Marshall Plan itu adalah bantuan likuiditas. Likuiditas itu keuangan ya. Likuiditas dalam jumlah sangat besar ke negara-negara Eropa untuk pembangunan. Antara lain, ini dicanangkan oleh Jenderal George C. Marshall, yang ketika itu menjabat Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat, mohon dikoreksi, saya lupa, dia Menteri, tapi Dalam Negeri atau Pertahanan saya lupa. Menteri di Amerika Serikat, Marshall Plan, George C. Marshall, dia mengirimkan bantuan ke negara-negara Eropa untuk pembangunan. Tapi, nah ini kita bisa cerita menarik di sini. Marshall Plan ini tidak semuanya digunakan secara benar. Ada juga yang menyalahgunakan bantuan dari Marshall Plan ini. Contohnya apa? Belanda. Belanda itu menggunakan bantuan Marshall Plan untuk balik ke Indonesia. Jadi ngongkosin pulangnya ke Hindia Belanda yang di Indonesia yang udah merdeka waktu itu. Itu disalahgunakan. Belanda menyalahgunakan Marshall Plan untuk balik ke Indonesia, bukan untuk bangun negerinya. Nah, Marshall Plan itu adalah bantuan likuiditas dalam jumlah sangat besar ke negara-negara Eropa untuk pembangunan. Awalnya, Uni Soviet melihat gerak cepat Truman yang bikin Marshall Plan ini defensif aja. Dia nggak menyerang, dia bertahan dengan defensif, tetapi Uni Soviet perlahan-lahan, iya ya, kok ini jadinya dia kayak mau menciptakan blok anti komunis ini, dia mau ngelawan kita ya. Pelan-pelan dia yakin seperti itu. Dia yakin seperti itu. Siapa yang meyakinkan? Namanya Vyacheslav Molotov. Vyacheslav Molotov. Kalau teman-teman tahu bom Molotov, nah dari namanya dia, Vyacheslav Molotov, Menteri Luar Negeri Uni Soviet. Andrei Zhdanov membalas Truman dalam pidatonya tanggal 22 September. Truman bilang, segala yang mengganggu cita-cita kapitalisme kita lawan. Oke, kata Zhdanov, ternyata dunia kita telah terbagi menjadi dua kubu berseberangan. Kita telah terbagi menjadi dua kubu berseberangan. Disinilah dimulai sebutan yang kemudian kita kenal sebagai blok barat dan blok timur. Andrei Zhdanov membalas Truman dengan mengatakan kita telah terbagi menjadi dua kubu berseberangan. Engkau di sana, aku di sini, dan kira-kira seperti itu ilustrasinya. Engkau di sana, aku di sini. Menjadi dua kubu yang berseberangan. Pidato balasan Zhdanov dikenal sebagai doktrin Zhdanov. Ini menjadi faset pertama atau langkah pertama menghangatnya perang dingin. Kita udah mulai balas-balasan nih. Tadinya baru rencana, curiga-curigaan, lirik-lirikan, sekarang udah balas-balasan pidato. Nah, ini yang tadi kita bilang. Marshall Plan versus bintang merah ini yang bernama Comecon. Orang yang untuk terlalu banyak gitu. Itu yang gue sesali. Kayak, ini gue ngomong tentang garis api, koordinasi. Marshall Plan, sebetulnya gue udah malas banget gitu, kayak ngurus divisi lain. Karena sebetulnya Marshall Plan itu adalah program bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk, sesuai namanya di benderanya, setelah sini ya, for European Recovery.
supplied by the United States of America untuk recovery Eropa, perbaikan Eropa. Dibalas dengan Comecon. Comecon artinya Committee for Economic Council. Council for Economic. Comecon. Council for Economic. Council for Mutual Economic Cooperation. Council for Mutual Economic Cooperation. Dewan Pembentukan Kerjasama Ekonomi yang saling menguntungkan atau mutual. Apa sih Comecon ini? Comecon singkatnya adalah Marshall Plan versi Uni Soviet. Jadi dia rencana bantuan yang serupa dengan Marshall Plan, tapi tidak seperti Marshall Plan. Dia meminta syarat kepada negara penerimanya untuk menjadi bagian atau wilayah satelit dari Uni Soviet. Kalau Marshall Plan itu hanya mengatakan, oke, kami membantu, tapi saya harap semoga Anda bersedia membantu kami nanti. Tapi Comecon bilang, kalau Anda menerima bantuan Comecon, nanti Anda akan menjadi bagian dari gerakan kami. Penggagas Comecon, namanya masih sama dengan tadi, Vyacheslav Molotov. Penggagas Comecon, namanya Vyacheslav Molotov. Tapi untuk eksekusinya atau pelaksanaannya, dia dilaksanakan oleh Joseph Stalin. Dibentuknya oleh Joseph Stalin pada 1949. Soviet ditendang, Berlin dibelah. Dalam pengembangan Marshall Plan yang tadi sudah kita bicarakan, negara-negara anti komunis memulai konferensi di London pada Februari 1948 tentang zonasi Jerman atau pembagian Jerman. Konferensi ini memutuskan untuk mengeluarkan Uni Soviet. Uni Soviet kita tendang aja deh. Karena Stalin, dia menolak sistem moneter tunggal bagi Jerman. Artinya apa kalau sistem moneter tunggal ini? Kalau moneternya tunggal, mata uangnya hanya satu untuk seluruh Jerman yang tadi dibagi 4, tapi mata uangnya hanya satu aja. Kalau mata uangnya satu, yang paling untung siapa? Amerika Serikat. Perdagangannya jadi lebih gampang, karena nggak usah kurs mata uang untuk satu negara. Tapi kan Stalin bilang, kan udah dibagi 4, masa mata uangnya satu? Nggak mau gue, nggak setuju. Stalin murka, dan wakil Uni Soviet di konferensi, namanya Marshal Sokolovsky, dia memilih walk out. Kami nggak setuju, kami tidak mau. Mata uang Jerman yang sudah dibagi 4, mata uangnya cuma satu, apa lo kata? Nah, ketika mata uang tunggal ini diberlakukan, jadi pendapat Uni Soviet nggak didengar, ketika mata uang tunggal diberlakukan pada Juni 1948, Stalin menutup semua akses ke Berlin Barat. Close pada 24 Juli. Penutupan ini menjadi awal dari yang kita sebut krisis Berlin. Semua akses ke Berlin Barat ditutup, dipagari dengan kawat, dan dijaga oleh tentara-tentara. Berlin ditutup, pesawat bicara. Blokade. Kalau kita sebut blokade Berlin. Blokade yang dilakukan Uni Soviet atas Berlin mengakibatkan apa? Putusnya logistik dan kebutuhan pokok rakyat Berlin. Jadi logistik dan bantuan yang seharusnya diterima oleh rakyat Berlin jadi putus karena nggak dilarang masuk oleh Uni Soviet. Amerika Serikat bersiasat gimana ya caranya? Kita tetap bisa masukin barang, logistik tetap masuk, tapi nggak usah lewat blokade deh. Nggak usah harus ngelewatin Uni Soviet nih, karena pasti repot. Solusinya pesawat terbang menjatuhkan kebutuhan pokok. Stalin luar biasa marah atas tindakan ini. Dia memerintahkan setiap pesawat yang mendekat ke blokade ditembak jatuh aja. Ditembak jatuh. Nah, sebagai ilustrasinya ini teman-teman. Ini adalah karikatur politik. Ini maksudnya beruang merah. Beruang merah itu Stalin ya. Dia ingin mengepung Berlin. Dengan kukunya dia mau mempagari Berlin. Ya, Berlin masuk ke dia semua.
dikeruk oleh dia semua. Nah ini, disinilah pesawat ini masuk melewati langit kota Berlin, dia menjatuhkan kebutuhan pokok di situ, di bentuk parasut ya, nggak dijatuhin, hancur semua. Dan dia lewat langit Berlin, dia terbang, kemudian barang-barang itu dijatuhkan dengan parasut, sehingga kebutuhan dia tetap bisa masuk, tapi tidak harus melewati blokadenya Uni Soviet. Blokade Berlin selintas berhasil, tapi karena kemudian perlawanan dari Uni Soviet pun tidak signifikan, blokade Berlin akhirnya cukup dikenal sebagai peristiwa intervensi pertama Amerika Serikat yang cukup berhasil, nggak gagal-gagal amat, tapi berhasil untuk mendorong logistik tanpa harus melewati Uni Soviet. Terhitung pada akhir 1948, negara-negara sekutu di masa Perang Dunia II yang tadinya kerjasama mengalahkan Nazi dan antek-anteknya sudah resmi musuhan. Telah resmi berubah menjadi permusuhan. Amerika Serikat dan Britania Raya, mereka mengorganisasi kekuatan di satu sisi, dan Uni Soviet mengkonsolidasi negara-negara Eropa Timur dalam rangka mempertahankan komunisme. Keraguan sempat timbul di negara-negara Eropa Barat. Eropa Barat itu kecil ya, kecil sekali dibandingkan dengan Uni Soviet. Mereka ragu, terutama Perancis bilang, yakin nih kita mau ngelawan Uni Soviet yang segede itu. Uni Soviet yang gede banget itu, mau kita lawan nih negara-negara Eropa Barat. Kita bilang yakin. Yakin nggak? Kita yakin nggak? Yakin! Kata siapa yang bilang yakin? Amerika Serikat. Ditandatanganilah Fakta Atlantik pada 4 April 1949 yang secara tegas menyatakan konfrontasi. Gelut! Tidak ada kata lain dengan Uni Soviet. Kita gelut! Gantem! Uni Soviet ngapain? Kita hantem pokoknya. Tidak ada kata lain. Fakta Atlantik inilah yang kemudian dikenal sebagai North Atlantic Treaty Organization atau NATO, yang walaupun sudah terbentuk tahun 49, tapi baru dapat bersidang di Lisabon pada tahun 52. Menyaksikan lawan-lawannya bersekutu, Uni Soviet gagah melangkai semuanya dengan uji coba bom hidrogen. Jadi diam-diam dia sudah berhasil membangun bom hidrogen pada Agustus 1949. Uji coba ini buat ketar-ketir, buset, udah jadi aja itu, dia udah bikin bom hidrogen aja dia. Nah, dia menimbulkan pertanyaan, apakah kita harus memulai persenjataan kembali? Atau Eropa ini harus kita persenjatai kembali nggak sih? Untuk menghadapi langkah kemajuan, langkah Uni Stalin yang sudah terlampau maju, melewati batas ini. Apa kita harus mulai dipersenjatai kembali Eropa ini? Untuk menghadang langkah Stalin yang kemajuan itu. Tapi, dalam suasana tegang di Eropa, bom hidrogen sudah berhasil, NATO sudah terbentuk, negara-negara yang tidak memihak pada Uni Soviet sudah resmi kita bikin perlawanan, Uni Soviet tidak lupa untuk memperluas pengaruh di Asia. Bukan hanya Eropa, kita juga harus menyasar Asia. Kesuksesan pertama Uni Soviet ditandai naiknya Kim Il-sung sebagai pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea yang berdiri pada 9 September 1948. Lihat namanya, Kim Il-sung. Putranya bernama Kim Jong-il. Cucunya bernama Kim Jong-un. Yang mendirikan Republik Demokratik Rakyat Korea yang ibu kotanya di Pyongyang. Itu berdiri pada 9 September 1948 sebagai negara sosialis satu partai pertama di Asia, Republik Demokratik Rakyat Korea. Republik Demokratik Rakyat Korea, bukan Republik Korea Utara, bukan Republik Demokratik Rakyat Korea Utara. Republik Demokratik Rakyat Korea yang berdiri pada 9 September 1948. Kemenangan besar
kemudian diperoleh oleh pasukan komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong, yang berhasil mengusir sisa-sisa kekuatan Tiongkok nasionalis ke Formosa dan menyatakan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949. Jadi, ini Republik Rakyat Tiongkok adalah negara sosialis satu partai kedua sesudah Korea Utara. Republik Rakyat Tiongkok, Republik Demokratik Rakyat Korea. Rekan-rekan bisa mencari ciri yang utama kalau negara-negara yang diperintah oleh partai komunis, itu gampangnya adalah mereka selalu menyertakan kata demokratik rakyat atau republik rakyat dalam nama resmi negaranya. Nanti teman-teman setelah kita nanti akan membahas juga tentang pemerintah baru Afghanistan, mereka nanti juga menamai Republik Demokratik Rakyat Afghanistan. Kemudian Uni Soviet sendiri kan namanya Uni Sosialis Soviet Republik. Nah, Republik Uni Soviet Sosialis Republik gitu. Jadi ada kata rakyatnya, ada Republik Demokratik Rakyat begitu. Fakta persahabatan Uni Soviet Tiongkok ditandatangani pada Februari 1950. Jadi hanya sekitar 5 bulan sesudah berdiri, Uni Soviet dan Tiongkok sudah jabat tangan, shake hand, negara komunis. Tanda persahabatan, kita saling bantu. Kalau ada permasalahan, kita saling bantulah. Ini contohnya propagandanya ya. Ini kemenangan dari Partai Komunis yang berhasil memenangkan Perang Saudara di Tiongkok pada 1949. Ini pawainya ya, kemenangan di Tiananmen. Ini ke Tiananmen. Ini adalah Mao Zedong ketika dia memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949. Dia menyatakan ini adalah Chung Kuo Renmin Kung He Kuo. Chung Kuo Renmin Kung He Kuo, atau Republik Rakyat Tiongkok, bukan Republik Rakyat Cina, bukan Republik Rakyat China, Republik Rakyat Tiongkok. Dan itu nama resmi yang diakui, termasuk dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok sampai hari ini. Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian, NSC 68. Apa NSC 68? Dia katakan kita maju terus, jangan takut-takut. Nggak ada kata takut melawan Uni Soviet. Rencana Amerika Serikat, kita balik ke Amerika. Amerika Serikat ingin lebih pada perlawanan yang proaktif, ofensif, yang jauh lebih keras, sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh membendung komunisme. Tidak ada kata damai. Kita perlawanan proaktif dan ofensif terhadap komunisme. Gagasan melawan ekspansi hegemonik ini secara resmi tertuang dalam National Security Council Memorandum artikel 68 yang terbit pada 14 April 1950. NSC, National Security Council. NSC artikel 68 artinya National Security Council artikel 68. Benang merahnya adalah pertimbangan tegas bagaimana kita menghancurkan Uni Soviet dan menjadikan Uni Soviet sebagai negara kapitalis yang sehat. Semangat ini pula yang menggumpal menjadi persiapan perang panas melawan Uni Soviet, yang kalau sewaktu-waktu dia ada ofensif, sewaktu-waktu Uni Soviet melangkah lebih dari sekadar perlawanan bersenjata, misalnya dia tiba-tiba ngirim bom hidrogen gitu, misalnya, kita udah siap. Udah ada pertimbangannya dalam NSC 68 ini. Pokoknya maju terus, nggak ada kata takut untuk Uni Soviet. Masa kita takut sama Uni Soviet? Persiapan perang panas dalam NSC 68 ini. Di Asia, konsolidasi kekuatan dengan poros komunisme tadi, di Asia Timur, itu menjadi kunci keberanian Kim Il-sung melancarkan invasi ke Republik Korea pada 25 Juni 1950. Invasi ini menjadi awal episode yang dinamai Perang Korea atau Korean War. Negara-negara anggota NATO menginterpretasikan atau menafsirkan invasi ini sebagai
wujud konkret pertama Perang Dingin. Dan dengan demikian, containment policy memperoleh legitimasi utamanya. Tuh, lihat tuh, dia udah nyerang tuh. Bener kan? Harus kita bendung kan? Tuh lihat dia nyerang. Udah nyerang tuh dia tuh. Jadi harus kita bendung. Nah, itulah namanya legitimasi. Wujud konkret pertama Perang Dingin. Dan memperoleh legitimasi utamanya. Pada November 1950, ketika rencana intervensi blok Barat terhadap konflik Korea terdengar, Mao Zedong memobilisasi Tentara Pembebasan Rakyat. Tentara Pembebasan Rakyat itu TNI-nya Tiongkok ya. Tentara Pembebasan Rakyat menyeberangi Sungai Yalu. Sungai Yalu itu sungai perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Memobilisasi tentara untuk menyeberangi Sungai Yalu, membantu pasukan RDRK, Republik Demokratik Rakyat Korea, dalam invasinya. Jadi Mao Zedong mengatakan, Kim, ada yang perlu gue bantu nggak? Ada, tolong bantuin, kirim pasukan, kita jaga dari Sungai Yalu, supaya jangan sampai menyeberang ke sana. Ini untuk fun fact-nya, ini udah ada filmnya ya, ada filmnya, ada serialnya di YouTube, teman-teman bisa nonton kalau lagi ada waktu. Ini lucu, ini bukan lucu, bagus banget serialnya. Udah terkenal banget, dan ini juga menjadi salah satu serial yang paling kolosal dalam sejarah televisi di Tiongkok. Ini judulnya Going Across Yalu River. Ini contoh iniannya, poster contoh bagaimana mereka menyeberang. Jadi mereka membentangkan jalur ini dari menyeberangi sungai, itu dibentangkan lurus menyeberangi sampai ke perbatasan di Korea Utara. Balik lagi kita ke Jerman lagi. Apa sih yang terjadi di Jerman selama tahun-tahun tadi itu? Tahun 1951 pembagian Jerman sudah mapan. Sudah berdiri Republik Jerman, yaitu Jerman Barat, dipimpin oleh Konrad Adenauer, dan dia menjadi penerima dana segar terbesar dari Amerika Serikat. Dia berhasil membangun kembali ekonominya sangat-sangat cepat, dengan efektivitas kerja dan efisiensinya. Sebaliknya, Republik Demokratik Jerman, GDR, German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, itu dipimpin oleh Walter Ulbricht, itu pun tidak lepas dari pengawasan Moskow. Dan pembangunannya relatif lebih lambat, tapi dia tegas menuju sosialisme satu negara, atau menuju pemerintahan negara komunis. Terpilihnya kembali Winston Churchill sebagai Perdana Menteri Britania Raya, mengembalikan permasalahan ke titik awal. Kita siap nggak dipersatukan lagi? Mereka udah kita bagi-bagi, kita siap nggak kita satuin lagi nih? Kita satukan lagi menjadi satu negara, menjadi Jerman bersatu. Inilah yang kita sebut sebagai krisis fase 2, yaitu ketika pertanyaan mengenai apakah Jerman kita siap kita satukan kembali, itu menjadi titik balik krisis fase 2 yang tadi saya bilang, yaitu fase 1951 sampai 53. Udah deh, kata negara-negara yang ditanyai oleh Churchill, kita kasih aja gilirannya Adenauer dan Ulbricht, biar mereka sendiri yang menentukan. Konrad Adenauer menyetujui gagasan itu. Syaratnya, Jerman Barat selesai direstorasi. Sebelum restorasi selesai, sekali-kali kami tidak mau bersatu. Moskow itu memilih memperkuat posisi diplomatik dari Jerman Timur dan meminta supaya Jerman Timur membina koeksistensi damai. Jadi Moskow sendiri nggak mau bersatu. Dia memilih, mending kita berdiri sebagai negara sendiri-sendiri, kita kerjasama aja, gimana? Dan membina koeksistensi damai. Ini tadi ya. Ini tadi mungkin ya kalau teman-teman belum tahu, ini adalah yang namanya Walter Ulbricht dan inilah Konrad Adenauer. Jangan sampai kebalik. Ya, Walter Ulbricht, Konrad Adenauer. Yang sebelah kiri itu Walter Ulbricht. Lalu, Horst Graben. Mau nanya sekarang atau nanti aja habis sesi ini? Habis ini kita ada tanya jawab juga sebelum kuis. Mau tanya sekarang?
Boleh ngomong kok? Boleh ngomong. Mau tanya sekarang aja? Nanti aja deh. Oke, sip. Kita lanjut. Ya, jadi Moskow dia sudah mengatakan kita nggak ada bersatu. Lebih baik kita berdiri sendiri-sendiri, engkau di sana, aku di sini, dan kita sama-sama kerjasama damai. Ya, gimana? Oke kan? Oke dong. Nah, kemudian hanya 44 hari. Harry S. Truman ternyata sudah 8 tahun jadi Presiden Amerika Serikat. Pada 20 Januari 1953, Harry S. Truman digantikan oleh Dwight David Eisenhower sebagai Presiden Amerika Serikat. Harry S. Truman sudah 8 tahun menjabat dan Amerika Serikat kan maksimal 8 tahun ya, 2 kali 4 tahun pemilihan. Jadi 1953 Harry S. Truman pensiun sebagai presiden. Eisenhower menyepakati konten non polisi kita lanjutin, persiapan bom hidrogen yang udah kita uji coba pada tahun 52 kita lanjutin. Nggak ada kata mundur, nggak ada kata damai. Konten non polisi kita lanjutkan. Persiapan bom hidrogen kita lanjutkan. 5 Maret 1953, 44 hari sesudah Eisenhower dilantik, Joseph Stalin wafat karena pendarahan otak. Inilah mengapa saya menyebut 1953 sebagai tahun yang menentukan. 20 Januari, Dwight Eisenhower menjadi Presiden Amerika Serikat. 5 Maret, Joseph Stalin wafat karena pendarahan otak. Ketua Dewan Menteri Uni Soviet, Perdana Menteri Uni Soviet, digantikan oleh Georgy Malenkov. Itu dia mendukung reformasi Uni Soviet dan fokus pada cita-cita koeksistensi damai yang lebih luas. Jadi ini sangat menentukan. Nanti ketika kita membahas episode kedua di pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas kenapa 1953 ini menjadi titik balik pertama yang paling menentukan dalam jalannya perang dingin. Tapi apa kabarnya tuh di Korea tuh? Tadi gitu udah invasi, udah segala macam, udah ada bantuan dari RRT segala macam, gimana jadinya? Perubahan situasi di Korea itu fluktuatif ya, harus kita akui. Perang Korea itu sangat fluktuatif. Di bulan-bulan pertama, tentara Korea Utara itu merangsek hampir masuk seluruh Republik Korea. Tapi dengan asistensi dalam invasi Incheon, itu bantuan dari Amerika Serikat, langsung oleh Panglima Tentara Amerika Serikat, Douglas MacArthur, tentara Korea Utara dipukul mundur sampai Gunung Baekdu. Jadi yang tadinya katakanlah, misal ini Korea Utara ya, mereka sudah berhasil menguasai ini semua, tiba-tiba dipukul mundur, hanya sisa di sini. Hanya sisa sedikit di ujung, hampir berhasil direbut semua. Jadi sangat fluktuatif, yang tadinya bisa menguasai semua, dipukul mundur, sampai ke Gunung Baekdu. Kesepakatan dicapai, udahlah kita nggak usah ribut. Kita mencapai batas zona demarkasi terakhir, perbatasan di garis paralel 38. Gencatan senjata ini ditandatangani di Panmunjom pada 27 Juli 1953. Tapi ini yang unik. Republik Korea mengatakan berarti dengan gencatan senjata penghentian perang. Perang sudah selesai. Tapi bagi Korea Utara, gencatan itu hanya penundaan dengan intervensi imperialis Amerika. Sampai hari ini Korea Utara mengatakan perang Korea belum selesai. Kami masih dalam revolusi. Revolusinya kapan selesai? Ya ketika Korea Selatan bubar. Bagi Korea Utara itu, ketika Korea Selatan bubar, perang Korea selesai. Dan sampai hari ini dia mengatakan, Korea Utara masih mengatakan perang Korea buat kami belum selesai, hanya ditunda. Maka itu mereka selalu menyiapkan rudal segede-gede gaban, ya. Karena buat mereka perang belum selesai, kami masih dalam situasi peperangan. Hingga hari ini perang Korea masih dirasakan oleh mereka belum selesai. Demikian presentasi kita atau diskusi yang materi yang akan kita bahas
malam ini ternyata tadi saya bilang 40 menit jadi 1 jam, jadi seru. Jadi 1 jam. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan sebelum kita memulai kuis untuk hanya 5 butir kok. Sebelum itu kita ada pertanyaan dulu deh. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, saya persilahkan.